Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Apa kabar Gus Hasim? Alhamdulillah sehat walafiat Bang Radit. Gimana Bang Radit? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana di sana ini? Di Blitar, aman? Alhamdulillah masih aman walaupun suasananya makin kacau nih Bang. Masih kacau ya. Oh iya, ini dengar-dengar Jogger Ganas juga ikut campur, ini maksudnya gimana nih? Udah dapat info belum? Nah itu tadi saya sempat menanyakan langsung sama Gus Samsudin. Gus Samsudin pun juga mengatakan bahwasanya melihat live-nya di channel Joker Ganas live streaming itu Bang. Oh, Jadi berarti kalau si yang Jogger Ganas. kalau yang tak dengar dari Gus Samsudin, Joker Ganas ini apa ya, menuduh, belum ada bukti menuduh bahwasanya Gus Samsudin melakukan pengobatan, yang diobati itu adalah kantongnya bukan penyakitnya begitu. Itu adalah masih saudara apa adik apa gimana tadi katanya di Gus Samsudin itu. Tapi kan ini nggak ada bukti. Ini hanya suatu karangan Jogger aja. Ya, semua itu kalau hanya menuduh kan tanpa bukti bisa lah, Bang. Kita harus membuktikan dengan cara apa namanya itu, ada saksi. Tanpa ada saksi dan bukti itu hanya omong kosong doang. Betul. Kalau bicara hal seperti itu, saya pun juga bisa membuat laporan palsu. Bahwasanya Gus Samsudin ini begini-begini. Tapi kan enggak kenyataan seperti itu. Bukan itu kenyataannya. Ya itu hanya akan menjatuhkan diri sendiri sebenarnya kalau saya Bang ya. Karena menuduh tanpa bukti hanya apa ya, mm, menyampaikan apa yang difikirkan, entah itu kenyataan apa enggak, yang jelas itu masih fiktif gitu. Begini Gus, Jogar Ganas kan walaupun sampai saat ini kan kita belum ada kontak dari beliau kan. Karena kita lepas kontak kan udah beberapa bulan yang lalu ya. Ya betul. Nah, kalau kita berbicara masalah Jogar Ganas kan dulu kita sering bantu dia untuk menyelesaikan masalah dukun santet kanibal. Betul Ya kan? betul betul. Yang jadi pertanyaan kan, Gus Samsudin ini kan nggak pernah sedikit pun apa ya, menghujat orang lain atau menyenggol orang lain. Nah, ini kok tiba-tiba juga Ganas juga ikut-ikutan. Nah, tadi saya mau cari nomornya juga Ganas, tapi nggak ada nomornya. Udah apa namanya, ganti apa gimana Bang nomor yang kita waktu punya itu? Kayaknya ganti Gus. Makanya saya kaget, ini juga Ganas ini maunya apa ini? Ya di sisi lain kan kita juga saudara lah, sesama spiritual. Tetapi kalau caranya yang dilontarkan Joker Ganas tanpa bukti, ibaratnya itu penuduhan yang fiktif. Dan saya juga masih apa namanya, mendengar penjelasan daripada beliau Gus Samsudin. Saya tadi juga sempat menghubungi Joker Ganas, apa sebabnya, terus apa namanya, buktinya ada enggak, saya bilang begitu. Ternyata nomornya tidak aktif sesama yang Bang Radit punya itu. Makanya ini Gus, ini makanya saya pusing ini. Kenapa seperti ini semuanya? Bukannya Ya, kita bersatu, bukannya kita saling membantu, malah Joker Ganas juga ikut-ikutan menantang. Ya betul kata Aba Agus Samsudin, Joker Ganas nggak pernah kenal dia nggak pernah ketemu sama dia orang yang seperti apa, hanya melihat dari YouTube aja. ya betul. Tiba-tiba nyenggol kan begitu ya. Tadi saya sempat ngecek juga live streamnya Joker Ganas yang di channel Joker Ganas Ya, live streaming itu, Bang. ya, Jadi gimana kalau itu yang Gus? saya Gimana? yang saya simak itu begini. Sebenarnya awalnya Joker Ganas ini apa ya namanya, simpatik dengan Gus Samsudin, simpatik. Tapi setelah ada laporan dari adik ipar atau adik apa, saya nggak kurang paham tadi itu. Yang jelas masih ada saudara lah, adik saudaranya itu katanya berobat ke Gus Samsudin. Setelah sampai di pada pokoknya Gus Samsudin bukan diobati penyakitnya, tapi diobatin lah kantongnya.
Ya, yang dimaksud kantongnya Joker Ganas ini mungkin ditipu apa gimana, cuma kan itu masih tuduhan fiktif. Belum ada Betul, bukti dan saksi. Yang betul. bersangkutan pun tidak berani apa namanya memberikan keterangan yang jelas. Ini tambah reward ini. Reward, reward ini Makanya gini. Reward. ya saya serba repot Malahan juga kalau saya berpikir seperti ini, Gus. Malahan saya berpikir seperti ini. Jangan-jangan juga dapat bayaran lagi sama si Joko Arek ini. Apa si Jongkring ini? makanya itu jaringannya ini sebenarnya yang digasak oleh si Joko Preman dan juga Opa Jungkrik ini kan para spiritual. Bukan dukun-dukun, tapi para spiritual ini dikacaukan agar sesama spiritual ini saling menjatuhkan, nantinya ini spiritual rusak namanya. Rusak. Karena yang merusak guru spiritual ini bukan dukun santet. Bukan orang lain, tetapi kita semuanya. Yang Ya saling sama lah, nantang. Yang sama lah. saling... Artinya begini Bang ya, suatu komunitas, suatu kelompok atau suatu perusahaan itu rusaknya dari orang dalam sendiri, nggak mungkin dari orang luar. Yang tahu seluk beluknya ya juga orang dalam sendiri. Makanya spiritual seperti itu, para spiritual ini yang tahu ilmu hikmah itu juga spiritual sendiri, sehingga yang diserang ini para guru-guru spiritual agar mereka saling adu apa ya, adu pembuktian atau apalah, intinya yang di situ ingin merusak nama baik para spiritual. Itulah. Sepupunya katanya Jogger. Nah, kalau kita berbicara sepupunya Jogger, nggak masuk akal juga. Jogger kan juga ahli spiritual. Dia bisa mengobati. Kenapa sepupunya cari pengobatan di tempat lain? Ya makanya itu juga nggak masuk akal kan, kalau memang Nggak masuk di akal. situ ada saudaranya sakit, kenapa nggak ditolong dulu oleh saudara kita Joker Gana selaku juga guru spiritual toh? Iya, Ya, sepupunya ya, katanya ketipu. ya yang Ketipunya dari jelas mana? begini, yang jelas kan Joker Ganas ini mungkin tugasnya kan sana kemari. Ini masih apa namanya, wawasan sana. Artinya itu dalam penglihatan saya belum belum keterangan daripada Joker Ganas. Kacau kayak gini. Reward Maaf kayak Ustaz, gini. apakah yang dimaksud apa ada yang adu domba gitu? Yang jelas pasti ada pihak ketiga yang mengadu domba antara spiritual. Nggak mungkin lah intinya spiritual diadu dengan dukun santet. Memang tugasnya spiritual itu menumpas kebatilan yang disebarluaskan oleh dukun santet. Tapi kalau sesama spiritual, sesama saudara, berarti kita kan harus mewaspadai orang kita sendiri. Kalau ini pernyataan Jogger, saya bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Hasim ini. Ia ditangkap oleh live streamingnya Gus, apa si Jogger Ganas. Ini Hmm. saya nggak terlalu percaya kalau masalah pengobatannya sepupunya ketipu. Oke, andai kata sepupunya berobat ke Gus Samsudi, nggak sembuh, itu kan hal biasa. Ya namanya kan pengobatan kan cocok-cocotan. Ya semua itu kan ikhtiar Bang ya. Betul. Manusia itu hanya bisa berikhtiar. Sama, semua spiritual itu hanya sebagai penjembatan. Kenapa? Karena kita melalui doa-doa, ruqyah dan juga yang diajarkan oleh Islam sendiri, tidak tidak memakai ilmu hitam. Adapun kesembuhan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Betul Bang begitu. Rodrik. Ini yang saya bingungkan juga Gus ya. Saya kenal dekat dengan Jogger Ganas dulu. Karena dulu Jogger Ganas ini pernah bareng sama saya hampir 1 bulan membantai dukun santet saya Osman, ya. Ya, Terus yang kedua waktu itu kita membantai juga dukun santet Lampor. betul. Memang sih ya, ini nggak ada dendam ya. Saya dengan Jogger Ganas nggak ada dendam sama sekali. Jogger Ganas dulu itu memang setiap saya ketemu itu kayak kucing, ya. Netizen bilang itu Radik Ana itu sama juga kayak kucing berantem terus, kayak kucing sama tikus kalau live streaming, kalau konten bareng. Tetapi saya menganggap Jogger Ganas ini sebagai saudara dan saya mengetahui Jogger Ganas itu orangnya seperti apa. Dia pun juga ahli pengobatan.
Nah, di sisi lain saat ini kan sepupunya katanya ketipu sama Gus Samsudin. Ketipunya dari mana? Oke, kalau masalah uang, bisa dibuktikan nggak masalah uang itu? Pernah nggak transfer sepupunya tersebut ke nomor rekeningnya atas nama Gus Samsudin? Karena saat ini itu banyak sekali orang yang menganggap pengobatan dengan mengatasnamakan padepokan tersebut. Contoh Gus Hasim. Gus Hasim pun juga sering kan Ya, terdapat ada masalah pasien, katanya Gus Hasim minta sumbangan pengobatan atau minta sumbangan yang lain. Padahal kan bukan Gus Hasim yang meminta, tetapi ada oknum lain yang mengatasnamakan Gus Hasim, betul kan? betul. Nah, ini yang saya tekan juga hal seperti ini yang terjadi. Nah, kalau masalah pengobatan yang juga ganas katanya pengobatan sepupu yang juga ganas katanya sakit, ketipu dan sebagainya. Nah, ini nggak masuk akal menurut saya, nggak masuk akal. Kalau sepupunya berobat sama Gus Samsudin, nah pengobatannya lewat apa dulu? Langsung apa jarak jauh? Kalau jarak jauh, benar nggak itu Gus Samsudin? Ya itulah yang belum kita kantongin dari keterangan Joker Ganas, karena kita kan hanya bisa melihat live streamingnya Joker Ganas. Kita belum Nah, bisa komunikasi dan juga belum bisa ketemu kapan, sehingga ini masih membuat berita itu ngalor ngidul kalau bahasa Jawanya itu. Jadi belum bisa dipercaya atau konkret gitu, Bang. nah, kata netizen video jogger pertama nantep udah dihapus. Artinya tanda tanya kenapa dihapus? Tadi saya belum melihat apa namanya di channel YouTube-nya Joker Ganas, yang Joker Ganas itu tadi live lagi, tapi saya belum menyimak. Yang jelas di situ judulnya itu apa ya? Udin sok sok gimana gitu loh. Hmm, berarti yang jelas ini ininya kita bisa menanggapi Gus ya. Di sini saya nggak mengajak Gus Hasim untuk mendukung siapapun, tetapi kita bisa melihat di sini kan yang Ya, nantang siapa duluan, ya kan? Nah, kalau kan udah jelas nih yang nantang kan Gus apa yang nantang kan Jogar Ganas. Dah, iya, Gus Samsudin udah merespon tadi menerima tantangannya Jogar Ganas mau bebas mau pakai samurai katanya adu bacok nggak ada masalah baginya Gus Samsudin. ya betul. Apalagi kan Gus Samsudika juga nggak kenal siapa sih Joker Ganas. Nah, kalau Radit kan kenal siapa sih Joker Ganas kan gitu. Iya, Nah, ini Bang kan Radit kan memang sukanya ke sana kemari, makanya iya. banyak canda-canda. Makanya saya bingung juga ini. Sebenarnya ini ada apa sebenarnya? Ini kenapa kita diadu domba ini? Di tahun 2023 ini sangat berbeda di tahun 2000 sebelum-sebelumnya. Apakah ini yang dikatakan akhir zaman, Gus? Diadu domba kita semuanya atau bagaimana? Ya Apa yang jelas semuanya akhir sudah pada zaman konsen? sesuai sesuai dengan ulama-ulama yang sudah dawuh dan juga sabda Rasulullah, akhir zaman itu banyak sekali fitnah. Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Dan Islam Ya, itu akan rusak dengan orang Islam sendiri. Tidak bisa orang Islam itu dirusak oleh non-Islam, nggak bisa. Tetapi non-Islam ini akan menyusup kepada Islam sehingga Islam akan menghancurkan Islam sendiri. Sama dengan spiritual ini. Para spiritual ini saling menjatuhkan, saling mencari benar sendiri sehingga tidak bisa menjadi satu. Sedangkan Islam sendiri harus menjadi satu karena satu tiang. Ibaratnya satu badan, Bang. Kaki yang iya. sakit, kepala juga merasakan, begitu sebaliknya. Makanya kan hati-hati, ini akhir zaman fitnahnya Dajjal itu yang melalui media sosial. Sehingga kalau kita menyampaikan sesuatu apa yang kita sampaikan di layar YouTube ataupun sosial media yang lain, itu bisa bermanfaat, akan menjadikan kemaslahatan. Tapi kalau sebaliknya, menjadikan suatu fitnah, ya akan hancurlah dunia ini. Jogar Ganas. Aduh, ya Allah. Jogar Ganas ini baru nggak tahu Jogar Ganas sih posisinya kita juga nggak tahu ya. Apakah dia ada di Pulau Jawa atau dia ada di Pulau Sumatera? Dia kan asli orang Sumatera dia Jogar Ganas. Ya betul. Nah, Jogar Ganas. Ya, jadi makanya dari kemarin itu saya penasaran ini yang dibilang Gus Samsudin Baduk Merah ini siapa? Ternyata si Jogar Ganas yang si Baduk itu. Makanya Ya, gini, untuk Jogar Ganas ya,
Kalau bisa jangan terlalu emosi dulu untuk menantang Gus Samsudin. Lebih baik tabayun dulu sama Gus Samsudin ya untuk juga Ya, ganas. Ini saran saya. Andai kata kamu bukan saudara saya atau sahabat saya atau teman saya, enggak mungkin saya menganggap antum sebagai sahabat. Tapi kalau sampai saat ini antum menyerang Gus Samsudin, berarti kamu seorang pengkhianat ya. Ini bisa kamu dikatakan bahwa kamu itu dibayar atau bersekutu dengan si Opa Cungkring dan si Joko Arek. hmm, Karena saat ini Joko Arek sama si Cungkring ini menyerang Gus Samsudin. Nah, kamu ini hadir juga untuk menyerang Gus Samsudin, ini tanda tanya. Kalau masalah pengobatan, katanya kamu ditipu sama sepupu kamu ditipu sama Gus Samsudin, menurut saya itu nggak masuk akal. Coba tanya baik-baik dulu nih sama sepupu kamu, benar nggak Gus Samsudin? Ya, ya. atau mungkin sepupu kamu pernah transfer uang ke Gus Samsudin untuk pengobatan? Tanya dulu, nomor rekeningnya benar nggak itu Gus Samsudin? Jangan sampai itu bukan. Jadi harus berpikir logika Bang Joger ya. Ingat, perjuangan kita seperti apa dulu. Ini pesan saya untuk Joger Ganas. Semoga Joger Ganas menonton video saya. Tapi kalau kamu terbukti bersalah, lebih baik minta maaf sebelum terlambat. Tapi kalau kamu nggak minta maaf, terus bersuara seperti itu, maka mohon maaf. Kita bukan berteman lagi. Kita musuh. Itu pesan saya Joger Ganas. Kalau Gus Hasim gimana menurut Gus Hasim? Ya, kalau menurut saya pribadi lebih baik kalau memang Bang Joker itu ada masalah pribadi yang benar-benar itu masalahnya bisa konkret, ada bukti dan juga ada korban, datang aja ke pondoknya Gus Samsudin, dibawa siapa yang ditipu, siapa apa namanya korbannya, dan juga nanti di sana kan bisa tabayun dulu. Alangkah baiknya sesama spiritual itu bertemu, bertatap muka, terus bersilaturahmi. Kalau memang ada salah satu pihak yang dirugikan, ya maka dicari jalan solusinya Bang Joker. Jadi kalau Bang Joker hanya live streaming koar-koar menuduh tanpa bukti, itu hanya suatu fitnah yang akan menjadikan fan-fan Bang Joker juga dan juga netizen ini salah satunya itu ya membela Bang Joker, salah satu menghujat, ke Gus Samsudin ya sama. Tapi kalau Iya. langsung ke Tapi pondoknya Gus Samsudin Tabayun, iya itu betul. akan menjadikan suatu kemaslahatan untuk kita semuanya. Ngelet ya suaranya sahabat. Sedikit nge-lag. Iya ngelet ya. Jangankan pengobatan tabib kadaf ya. Selidiki dulu masalahnya gimana, jangan arogan. Iya, kita nggak pernah arogan ya, cuma saya memberikan pesan untuk juga ganas. Andai kata kalau kamu bersalah tetap ngeyel untuk menyerang Gus Samsudin, berarti kamu bukan hanya Gus Samsudin aja lawan kamu, berarti kita semua yang kamu lawan, seperti itu. Karena kita ini punya organisasi, kita ini dicap sebagai guru spiritual Nusantara, semua bersatu dalam satu tahun naungan, yang mana tujuannya satu, ya untuk memberantas kemusyrikan, untuk menggerbek dukun santet dan lain sebagainya, saling bersaudara, saling berteman. Jika ada yang salah, ayo diingatkan, kan seperti itu. Nah, kalau kayak gini, gimana kita? Saya tadi udah DM dia lewat IG saya, terus saya gunakan juga nomor yang lama untuk menghubungi dia, tapi nomor yang lama ini udah nggak aktif, Mhm. Ya itu seperti kesulitan itu. kita kan di situ. Makanya kan Ya, kita ini sebagai saudara ya, kita nggak menghujat atau nggak menyalahkan Joker Ganas, dan juga ibaratnya kita ini memberikan solusi tengah-tengah. Sebelum semua ya, ini salah paham, semakin melebar kemana-mana, dan juga di sini kan para dukun-dukun santet ini melihat perpecahan guru spiritual lebih mudah untuk menaklukkan spiritual. Kan begitu sebenarnya, memberikan iya. kesempatan kepada musuh. Biasanya kan yang mengadu domba kita kan adalah dukun-dukun santet biasanya. Harusnya, harusnya. Iya. Kalau kayak gini nih dukun santet malah setuju pada ketawa-ketawa. Ya tanpa dia itu menyantet ataupun menggunakan ilmunya dengan mengadu domba seperti ini sesama spiritual, mereka sudah merasa menang gitu. Iya. Berarti ini akan terjadi perang Mahabharata juga ini. Wah, ini bisa perang ke-10 ini. Perang Mahabharata sebenarnya Sangkuninya ada, Gus.
Ya itu antara Joko Preman dan juga si Opa Cungkring itu. Jadi gitu aja Gus. Jadi Gusnya juga cari info juga. Semoga aja Gus juga DM juga Ganas. Gimana? Apa permasalahannya sebenarnya ini? Ya, karena Ya, yang jelas apa yang disampaikan oleh Gus Samsuding ini benar-benar marah. ya Ya, secara ya beginilah Bang. Orang itu kalau nggak pernah menyinggung atau menyenggol orang lain, tiba-tiba dituduh tanpa bukti dan difitnah, sesabar-sabarnya Gus Samsudin juga ada kemarahan juga karena Gus Samsudin juga manusia juga. Artinya walaupun akhlaknya Gus Samsudin, sabarnya Gus Samsudin itu luar biasa, tapi kalau untuk kemaslahatan dan juga tidak memperpanjang masalah itu, ya harus disegerakan. iya betul. Ya contoh aja memang, contoh Bang Radit begini, Bang Radit, kamu itu kurang ajar sekali, sudah menipu keluarga saya. Sedangkan Bang Radit nggak melakukan itu, saya hanya melontarkan dengan kata-kata tanpa ada bukti. Kira-kira Bang Radit Iya. marah nggak? Kalau tanpa ada bukti ya saya marah, Gus. Ya, makanya itu kan lebih baik saya bertemu Bang Radit menanyakan kelebihan atau apa kejelasannya dan juga bukti-bukti yang saya tuduhkan. Kalau saya nggak bisa menunjukkan bukti tersebut, berarti kan saya yang hoak ataupun hanya mencari sensasi kan begitu. Mungkin disapa dulu Bang Radit, sahabat-sahabat yang komentar. Oke, Wiwin dari Mbak Wiwin ya. Jogger ini bukannya dulu udah pernah dibahas ya. Kalau enggak salah, kenapa baru sekarang keluar-keluar lagi ketika Gus Uding lagi digempur sama wedus-wedus. Nah, hal itu juga kita nggak paham ya. Tujuannya apa sebenarnya saat ini. Iya. Khadijah, kalau begitu surik sama Kian Santang, putra Sunda baik hati. Pribadi Muslim, kalian ini bertonton masalah yang tidak mendidik, merasa punya ilmu semua, hingga saling menantang, saling ikut campur dengan buat video untuk nyerang teman-teman sama spiritual. Bukan seperti itu, saudaraku ya. Antu juga salah, jangan salah paham. Anwar, official, kalau bukan Mamas Karyo dan Gus Idris turun tangan ke Blitar, nggak ada habis-habis dia. Baik, nanti sesuai Anwar Anwar official, nanti saya sampaikan ke beliaunya ya. Dari Bang Radik, apa benar Fikri udah pulang ke Padepokan Gus Samsudin? Nah, kalau hal itu belum saya dapat info ya. Tetapi beliau ini, kata Gus Samsudin ini, si Fikri ini melakukan hal ini karena sayang dengan gurunya. Dia korbankan dirinya. Dan juga juga si Fikri ini dikirim oleh Gus Samsudin untuk menjadi pengikutnya si Joko Arek. Itu info yang saya temukan teman-teman. Entah itu valid atau bagaimana, nanti kita akan lihat selanjutnya sahabat. Iya benar Bang Ade, akan mudah dihasutnya. Ini yang juga jadi masalah. Debi Pujangan emang Kang Fikri ke Padepokan. Ciribong hadir, belum. Karto, Muslim santai, woi ya, jangan dibetalan mantai ya. Bukan Ya, pengkhianat lagi betul, joker Bang. brengsek. Jangan ditelan mentah-mentah. Informasi yang belum valid, yang belum konkret itu jangan ditelan mentah-mentah. Ini hanya suatu persepsi antara saya dan Bang Radit Iya, selaku Joker Ganas dan juga Gus Samsudin itu adalah saudara kita sesama spiritual, harusnya saling bersatu, jangan saling menjatuhkan. Karena kita sayang dengan Gus Samsudin dan juga Joker Ganas, sehingga kita memberikan solusi, bukan kita menyalahkan Joker Ganas, enggak. enggak betul. Harusnya tabayun langsung ke padepokan. Nggak usahlah Betul. melontarkan kata-kata mau tak obrak-abrik lah padepokannya, kan Nah begitu. ini, soalnya kalau udah bahas obrak-abrik ini, kamu kan terkena masalah undang-undang. Kamu kan merusakin fasilitasnya Gus Samsudin. Kalau kamu ada dendam sama Gus Samsudin secara pribadi, ya selesaikan secara baik-baik aja. Saya rasa kita ini bukan anak kecil lagi yang harus dilihat oleh banyak orang. Lebih baik ketemu di tengah-tengah. Kalau misalkan nggak mau kan gitu, baik-baik ngomong baik-baik. Nah, kalau kamu datang kepada epokannya Gus Samsudin marah-marah nanti misalkan, waduh bahaya, kayak si Adik Kadabra kan sampai sekarang kan Adik Kadabra kan malu sampai sekarang. Ya iya, karena kan apa ya, yang batil akan kelihatan batil. Jadi yang ma'ruf akan tetap ma'ruf. Ya ibaratnya emas itu kalau masuk ke lumpur,
Walaupun itu ibaratnya itu gelap, tapi lah tetap emas, Bang. Nggak mungkin emas itu bisa berubah lumpur. Artinya kebaikan itu akan tetap baik, walaupun diinjak-injak, dimaki-maki, dihina. Ya sudah pakaian kita sehari-hari. Cuma kita harus menghadapi segala sesuatu itu dengan sikap yang dewasa. Jangan Betul. gerusa-gerusu, jangan sok-sokan, kan begitu. Itulah manfaatnya sesama spiritual yang saling mengingatkan. Mana yang kurang baik kita harus perbaiki. Mana yang sudah baik ya kita istiqomahkan. Kalau teman-teman juga menganggap saya ini pansos, itu haknya teman-teman ya. Ini saya sampaikan juga ya. Karena juga banyak, mungkin Radit A ini pansos. Nah, nggak apa-apa. Karena saya juga merasa channel saya ini kecil ya. Belum nyampe 100.000 subscriber. Jadi oke lah. Mungkin teman-teman nggak saya pansos, ya saya pansos. Tetapi di sini saya menegaskan lagi bahwa kita ini ada suatu tim ya. Yang namanya tim itu adalah guru spiritual Nusantara. Jikalau salah satunya menjadi sesuatu untuk menyerang sesama saudara, nah wajib kita bersuara, kan seperti itu. Kalau masalah Jogger ini, jujur, Jogger ini udah lama sekali kita lepas kontak karena beliau ini mungkin ganti nomor gitu. Nah, tadi kita udah DM beliau, beliau ini nggak membalas sama sekali, hanya membaca. Apalagi WhatsApp itu baru centang satu. Nah, kalau kan di sini kan ada kata-katanya si Jogger Ganas kan ingin obrak-abrik padepokannya Pokoknya. atau pondok pesantrennya Gus Samsudin. Nah, ini yang kita nggak terima andai kata itu terjadi. Kenapa? Kalau kamu mengobrak-abrik padepokannya Gus Samsudin, sama saja kamu obrak-abrik kita punya lahan, kita punya tempat. Karena kita ini saudara semuanya. Ya, Nah, betul. di sini kita nggak mendukung Gus Samsudin dan Jogger Ganas, enggak, kita hanya di tengah-tengah sementara karena Jogger Ganas kita tahu beliau siapa, Gus Samsudin apalagi kita tahu beliau. Nah, kalau masalah Joko Arek kan ya wajar saya mendukung Gus Samsudin karena saya tahu Joko Arek itu siapa, si Cungkring itu siapa. Maka seperti itu sahabat-sahabat ya. Jadi jangan jangan salah kaprah dulu ini, jangan salah kaprah ya. Ya Tapi intinya jangan pesan ditelan saya, mentah-mentah lah. tapi pesan saya gini aja Gus, langsung tutup poin aja kalau bagi saya. Hmm. Kalau terbukti Jogger Ganas bersalah dan tidak mau minta maaf, tidak mau mengakui kesalahannya, tetap ingin obrak-abrik pada pokoknya Gus Samsudin. Andai kata misalkan Gus Samsudin yang salah, tetapi Jogger Ganas obrak-abrik pada pokoknya Jogger Ganas obrak-abrik pada pokoknya Gus Samsudin. Tetap Jogger Ganas salah. Karena kamu datang ke rumahnya orang membuat kekacauan. Ya harusnya kan assalamualaikum dulu. Kan begitu Bang ya. Iya. Terus Atau ngopi kamu dulu. juga pengen Kalau nanti kalau sama si pesulap merah ngikutin semuanya kayak pesulap merah ingin viral juga nih, itu gimana ya, saya nggak tahu lagi tuh ya, itu hak mereka semua. Yang jelas saat ini saya nggak mendukung dulu ya, saya nggak menyalahkan Gus Samsudin, saya juga nggak menyalahkan Jogger Ganas. Kalau terbukti Jogger Ganas misalkan bersalah, saya akan peringati. Tetapi kalau udah keterlaluan obrak-abrik pada pokoknya Gus Samsudin, itu nggak saya terima sudah, itu saya pasti bantai juga itu. ya betul. Itu pesan saya. Ya Kalau Gus Hasim ya saya nggak paham lagi Gus Hasim karena kan saya sama Gus Hasim ini berbeda pemahaman ya, umur juga berbeda nih. selera juga berbeda Bang. Iya, selera berbeda. Kalau Gus berarti Hasim seleranya Gus janda. Hasim rokoknya apa? Gus Hasim rokoknya Surya, rokok saya Surya. Kalau Gus Hasim rokok apa? Nggak, Magnum rokok saya itu. No, kan Dua gitu. tiga empat Bang. 234. Oh, 9. Subuh, maghrib, isya, asar. Itu sholat 5 waktu. Jadi itu Gus ya. Itu juga bingung. Apakah Jogar Ganas ini hanya mengarang-arang cerita juga kita nggak tahu kan gitu. Misalkan kan, apakah Jogar Ganas ini dibayar seseorang? Kita juga nggak tahu. Karena Gus Hasim juga kan kemarin WhatsApp saya, ada orang yang mau berusaha membayar Gus Hasim untuk menyerang Gus Samsudin kan gitu kan? Makanya kenapa Gus Samsudin itu melarang saya dulu ikut campur antara Joko Arek dan juga Opa Afrian ini
agar saya ini tidak terprovokasi. Karena kemarin itu kalau saya sudah dilepas sama Gus Samsudin, yang jelas Joko Arek sama Opavian ini mau membayar saya provokasi agar saya ikut kepada trio cungkring ini. Nggak tahu sekarang trio apa masih dua, nggak paham. Bukan lagi kayaknya. Tuh, one, two. Itu masalahnya, Gus. Yang jelas satu yang saya tangkap kemarin saat Gus Samsudin memberikan suatu ibaratnya pesan lah. Kita ini selaku Bang ya, figur yang berani tampil di layar YouTube ini, apapun yang netizen katakan, mau pansos mau konten apapun itu, yang jelas kita tetap akan menjadikan suatu isi ini ada kemanfaatan dan juga ada selip-selip kata-kata mutiara dan juga untuk menambah keimanan kita semuanya. Adapun kita mau dibilang seperti ini seperti itu, nggak usah diladenin. Kita cukup membuktikan dengan akhlak yang baik dan juga dengan cara-cara yang bijak tanpa harus dengan cara arogan. Nah, Itu pesan ada dari juga ini, Gus ya. Ada juga ini jujur ya, Gus ya. Kalau masalah Gus Samsudin, demi Allah ya, saya sangat mendukung beliau. Saya sangat menghormati beliau. Saya sangat mencintai beliau. Saya sangat menyayangi beliau. Ya. Tadi ini juga semoga juga Gus Samsudin juga menonton oleh ya kan, kayaknya mantap nih. Apalagi kan beliau kan juga kan tadi udah melakukan siaran langsung live streaming. Ya, Ada betul. kata-katanya Gus Samsudin juga ini menurut saya ini salah sudah. Hmm. Ini mohon maaf nih Gus ya. Sama penonton juga Gus Samsudin. Gus Samsudin bilang bahwasanya enggak ada guru-guru spiritual yang membantu Gus Samsudin bersuara ketika Gus Samsudin dihadapi masalah dengan pesulap merah. Ini masalahnya. Ya, Padahal kita betul. semuanya ikut campur. Gus Hasim juga kan juga ikut turun tangan waktu itu. Iya. Nah, ya kan? Saya pun juga ikut turun tangan bersuara. Bahkan dia juga mengatakan bahwa saya punya saudara di Malang, tetapi dia nggak ikut membantu. Jadi saudaranya yang di Malang itu, dia tuh apa ya? Nggak mau reward. Reward dalam arti gini, dia tetap mendukung Gus Samsudin. Karena Gus Samsudin orang baik. Itu kata-kata beliau. Dia mendukung juga pesulap merah karena tujuannya juga baik. Semuanya orang baik seperti itu. Nah, dia kan menganggap karena nggak bersuara katanya, makanya dianggap musuh. Semoga aja ini nggak terjadi hal-hal lain. Ini kita jangan diadu domba lah seperti itu. Jadi saya nggak mau lah kita semua diadu domba. Cukup kita diadu domba saat ini sama si Cungkring-Cungkring. Udah Ya, tujuan betul. kita sama Cungkring. Nggak usah kita melebar-lebar kemana-mana. Andai kata saat ini ada lagi yang menantang selain Jogar Ganas, nanti kita selesaikan hal-hal itu. Semoga aja bisa diselesaikan dengan secara baik-baik, secara keluargaan atau bagaimana, kan gitu. Makanya kan dari kemarin sampaikan sama di grup-grup, jikalau saya ada salah, tolong disampaikan daripada jadi penyakit kan gitu. Betul. Nah, kalau kayak gini jujur kita ini diketawain ribuan dukun santet, diketawain. Bukannya kita baku hantam sama dukun santet, malah kita mau baku makam sesama guru spiritual. Ya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Saat ini ya, Adik Kadabra udah malu. Karena Adik Kadabra datang ke pondoknya Gus Samsudin cari masalah. Meminta pembuktian dan sebagainya. Saat ini mana suaranya? Malu kan? Malu. Suaranya Kisah Mongroso. Sekarang di mana? Nggak ada lagi suaranya. Karena malu mereka-mereka semuanya. Ya itulah. Master Limbat. Semuanya malu. Semua dia cuma diadu domba aja. Tapi alhamdulillah Master Limbat sekarang sama Gus Samsudin menjadi saudara. Makanya kan kemarin saya melihat di tab komunitasnya. Ada fotonya Master Limbat, Adik Kadabra, dan lain sebagainya kan gitu. Iya. Nah, yang terbaru kan VAR keduanya sudah nggak ada lagi fotonya beliau. Artinya kan semuanya udah selesai, udah minta maaf, mengaku semua kesalahannya selesai. Betul.
Ya benar katanya si ini Wida, Mas Zida ini, dukun santet jadinya santai dan kembali bekerja. Ya banyak apa job pasien yang untuk nyantet-nyantet orang lagi, karena kita selaku spiritual yang membasmi para dukun-dukun ini disibukkan dengan masalah fitnah sesama spiritual. Jadinya mereka semakin banyak juga semakin menyakiti masyarakat-masyarakat yang menjadi korban. Saya jujur aja, Gus. Saya ini kaget sebenarnya. Saya ini juga Garganas saya kenal gimana orangnya. Saya makan bareng, saya tidur bareng. Cuman Ya. satu yang saya lakuin. Buang air besar bareng nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kalau makan bareng, sering, Gus. Tapi kok kenapa kayak gini saling nyerah kayak gitu. Kalau, Ya makanya kalau andai begitu. kata Gus, kalau saya ini laki-laki cengeng, Gus, mungkin saya menempatkan diri saya nangis di depan kamera lagi live ini. Ya karena melihat saudara-saudara kita semuanya ini saling diadu. Itu Bagaimana layaknya kita ini seperti badan lah. Kalau kepalanya sakit maka kakinya untuk berjalan juga merasakan. Harusnya kan begitu, bukan saling menyerang. sekarang si Opa Cungkring tertawa. Si Joko Arek tertawa sekarang. Ya jelas lah. Tertawa. Bahkan juga saya sampaikan sama Joko Arek juga, kamu jangan sekali-kali nyenggol Gus Idris, saya bilang gitu. Kamu sekali-kali jangan nyenggol Gus Idris, saya bilang gitu. Kalau kamu nyenggol dia, berabe masalah kamu nanti, saya bilang gitu. Bukan lagi kamu lawan saya, tapi banyak lawan kamu. Makanya saya bilang ini, aduh ya Allah, ini kenapa ini? Ini kamu apa udah buta? Andai kata dibayar ya, andai kata dibayar misalkan. Berarti kalian semua ini, aduh, udah dibutakan sama uang. Ya kita masih menunggu apa namanya informasi daripada Joker Ganas karena kan belum bisa dihubungin di DM lewat IG terus Facebook dan juga WA-nya nggak aktif udah lama ganti mungkin. Kita hanya menunggu tabayunnya Joker Ganas apa maksud dan juga masalah pribadinya. Ya. Kita nggak Kalau mau misalkan tabayun, menyalahkan. kalau misalkan tabayun dengan cara baik-baik, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kamu tabayun nantinya sesuai ucapan kamu mau obrak-abrik, waduh, saya nangis. Saya nangis kalau kayak gitu. Mama Skaryo tadi nelpon saya, keluar air matanya lewat telepon saya lewat kan. Kenapa kayak gini? Ya Joger melihat Ganas ini saudara-saudara dulu itu, pernah saudara-saudara. membantu saya. Apa kata Mama Skaryo? Mama Skaryo ini dulu Joger Ganas ini pernah membantu saya menghajar habis-habisan nyeronggen-nyeronggen itu katanya. Betul. Termasuk saya dulu juga ikut membantu Mbak Ronggeng itu. Iya, kok kenapa kita sekarang saling kayak gini, saling menjatuhkan. Waduh ya Allah ya Rahman ya Rahim. Apa bedanya sama Joko Arek? Nggak ada bedanya kalau memang minta pembuktian dan juga saling menyalahkan. Yang menjadi bedanya antara trio cungkring ini ya datang tabayun baik-baik permasalahannya apa secara pribadi terus bukti dan saksinya harus jelas korbannya siapa. Itu yang bisa membedakan. Tapi kalau hanya keluar-keluar dikit-dikit minta pembuktian yang nggak ada bedanya. Iya, makanya saya bingung ini. Aduh ya Allah. Ya nanti saya berusaha juga untuk bisa apa namanya segera ke pondoknya Gus Samsudin karena sebenarnya saya sudah geram Bang, saya mau menyelidiki si cungkring ini karena kan laporannya sudah masuk laporan Gus Samsudin ke Polda Jawa Timur Blitar khusus. Kalau dibiarkan terus si Joko Preman ini akan menjadi jadi. Makanya kan kemarin pengacaranya Gus Samsudin sudah menyiapkan apa namanya data-data yang valid untuk melaporkan si Joko Preman bersama Cungkring ini. Mungkin masih dalam tahap proses.
Ini Aris Suspensi katanya adik sepupu Joger Ganas pernah berobat ke situ dan mungkin tidak sembuh lah. Kalau nggak sembuh berarti pemikiran Joger ini salah. Ya namanya berobat itu belum tentu sembuh juga. Saya pun juga terkadang ke dokter ke A, ke dokter si B, kadang nggak sembuh. Baru ke dokter C baru sembuh. Padahal obatnya Seharusnya dia sama-sama, Bang, paham. ya. Obatnya sama. Ya, katakan kita sakit sakit kepala, ke dokter A obatnya bodrek, ke dokter B obatnya bodrek, nggak sembuh, ke dokter C obatnya sama-sama bodreknya sembuh. Masa kita bilang A dan B ini menipu? Nah itu dia. Kalau kayak gitu misalkan permasalahannya berarti Joger ini otaknya disimpan di mana? Kalau misalkan seperti itu ya, Nah itu, otaknya disimpan katanya di mana? Gitu. Wida itu bidan juga sering bantu lahiran, babynya mati kadang, ibunya mati kadang, keduanya mati. Nah ya, masa mau menuntut bidannya? Itu kan semua kehendak daripada Allah. Manusia itu hanya bisa berikhtiar. Selebihnya kesembuhan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingatkan juga ini, saya ingatkan lagi juga Ganas. Dulu kamu diculik oleh dukun santet Nusantara. Yang bantuin kamu siapa? Kalau bukan Ya, kita semuanya. ya, ya kita Kalau bukan semua lah. kamu, ah, kalau masalah pengobatan sepupu kamu nggak sembuh di Gusam Sudi, lah ngapain kamu marah? Ya, Tapi ya, mudah-mudahan aja bukan hal itu masalahnya. Kalau ya itu mudah-mudahan. masalahnya udah nggak masuk akal sudah. Kamu dibayar, Iya, yang kita harapkan bukan masalah. ya. Saya nggak menuduh Anda, tapi saya mencurigai Anda misalkan kalau misalkan kayak gitu permasalahannya, sepupu kamu berobat ke Gusam Sudi terus nggak sembuh, terus kamu marah-marah katanya ditipu, nah itu jadi masalah sudah, Ya, betul. ya. Dulu kamu diculik sama dukun santet kanibal, iya nyelamatin kamu siapa? Kita ini muntah kecap semuanya, saya bilang gitu. Gus Hasi muntah kecap, Ya ayo, kan, siapa? ya keselamatan saudara-saudara itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Kalau bukan kita sebagai saudara spiritual, siapa lagi yang peduli kan begitu, Pak? Apakah Oh, netizen? Netizen kan hanya bisa mendoakan, yang kita harapkan daripada ini netizen saya ini mengklaim, support dan doa restu. saya mengklaim dari komentar Rafid Arsyad Hanif ya, katanya dompetnya disembuhin. Nah, kalau misalkan Gus Samsudin melakukan hal seperti itu, saya yakin itu tidak benar. Ya, karena jujur sekarang itu banyak yang memberitahu saya informasi-informasi lewat WhatsApp bahwasanya Gus Samsudin ini penipu dan sebagainya. Jikalau ini Gus Samsudin penipu dari kemarin sahabat sudah ditangkap oleh pihak kepolisian karena penipuan. Kalau Gus Ya Samsudin kan? seorang tukang cabul, dari kemarin beliau sudah ditangkap pihak kepolisian karena pencabulan. Ya Tapi dari sampai 5 sekarang bulan yang lalu kan, beliau Pak. belum ada. Hah? Kan dari 5 bulan yang lalu semenjak didatangin sama badut merah itu toh. Iya. Apa kalian, ya Allah, kalian ini apakah karena gara-gara pesulat Mira gagal untuk menghancurkan Gus Samsudin, kalian juga ikut-ikutan atau bagaimana? Hah? Aduh, payah ini. Ditambah lagi tuh Kim Merchant juga itu. Ngawur itu si Kim Merchant juga itu. Ngawur juga nah itu lama-lama. Itu kalau hal itu saya nggak percaya kalau Gus Samsudin menipu, menguras uang orang. Nggak percaya saya. Bisa jadi dompetnya isinya dompet kamu cuma 30.000, sedangkan kamu harus bayar pendaftarannya 15.000. Terus kamu beli ST 5.000 ya, terus 10.000 beli bensinnya habis uang kamu. Iya. Aduh, pelanggaran. Aduh, Gus, izin Gus. Kalau misal ada kata-kata buat Jogar Ganas nih Gus, sebelum kita akhiri Gus. Ya, untuk terkhusus kepada saudaraku Joker Ganas, karena saya peduli dengan Anda atau kamu Joker Ganas, kita saling sama-sama dulu membasmi dukun santet kanibal, kita juga saling berusaha menjadi satu agar bisa menumpas kemungkaran untuk menebarkan kemakrufan. Satu pesan saya untuk saudaraku Joker Ganas, kalau memang ada masalah pribadi dengan Gus Samsudin, alangkah baiknya
langsung datang ke pondoknya Gus Samsudin, tabayun, dan juga bukti dan juga korban yang menguatkan dan konkret sehingga tuduhan Joker Ganas ini bisa menjadi bukti. Tapi kalau Joker Ganas hanya ada suatu yang membuat ini kepaksa, entah itu dari pihak manapun, ya kita sebagai saudara akan menjadi penengah ya, agar tidak berkepanjangan dan tidak semakin ruwet masalahnya. Pada intinya kita ini adalah keluarga, saudara untuk menumpas kemungkaran dan juga mengibarkan kemakrufan, terus istiqomah di dalam ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk Bang Joker Ganas. Iya, terima kasih ya Gus Hasim ya waktunya. Semoga aja ini nggak kepanjangan permasalahannya ya. Kita Amin berharap amin, Bang. seperti itu. Karena dua orang ini ya kita kenal beliau siapa semuanya kan. Nggak mungkin kita mendukung Jogar Ganas kalau misalkan Jogar Ganas bersalah. Nggak mungkin juga kita dukung Gus Samsudin andai kata Gus Samsudin yang salah. Tetapi di sini kita hanya gimana caranya antara Jogar Ganas dan Gus Samsudin ini baik-baik aja. Kecuali si Cungkring. Itu wajib Iya, itu betul. hukumnya kita bantai. Ya mungkin besok ini saya kan masih penyelidikan antara si Cungkring dan juga si Joko Preman nih Bang. Tadi saya sudah menghubungi beliau Gus Samsudin, Siap, ada suatu perintah yang harus saya selesaikan. siap, siap. Oke Gus, terima kasih banyak Gus waktunya Gus. Sama-sama Ya, Bang sehat Radit. selalu Gus. Panjat Amin umur Gus amin. ya. Iya, Tetap kalau bisa istiqomah Bang Gus Radit, tetap tolong istiqomah menjadi orang yang iya. baik. Kalau bisa Gus tolong jangan sering PHP para canda Gus dari Rusia ya. Wah itu tugasnya Bang Radit, jangan lah, kalau saya enggak. Oke Gus, Assalamualaikum Gus. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.